Kisah Nabi Syeds dan garis keturunannya sampai Raja Jawa. Ditulis oleh Muhammad Imron S. Nabi Syeds adalah keturunan dari Nabi Adam As yang lahir tunggal dari seluruh putra kembarnya. Dalam versi Jawa Nabi Adam sangat menyayangi Syeds, sehingga kemudian Nabi Adam memohon kepada Allah agar suatu saat nanti Syeds menjadi penguasa atas keturunan saudara-saudaranya. Ketika Nabi Adam berdoa, Ngejajil mendengarnya. Maka iblis itu berniat untuk mencampurkan darah keturunannya dengan darah Syeds. Di ruang peradunan, Dewi Mulat, yaitu istri Syeds saat itu sedang tidur lelap. Adanya kesempatan tersebut digunakan oleh Ngajajil untuk mengganti Dewi Mulat dengan putrinya yang bernama Dewi Delajah. Karena Dewi Delajah memiliki mirip dengan Dewi Mulat, Syeds yang menyaksikan istrinya hanya mengenakan gaun tembus pandang itu sontak terbakar gairah kelakiannya. Syeds menyetubuhi Delajah. Seusai benih kehidupan dipancarkan Syeds ke dalam ladang rahim Delajah, Ngajajil mengganti putrinya itu dengan Mulat. Belum puas sekali bersegama, Syeds kembali memancarkan benih kehidupan ke dalam ladang rahim Mulat. Waktu terus berjalan, sampai lahirnya putra-putra Syeds. Dari rahim Mulat, lahirlah bagi laki-laki normal dan cahaya berkilauan. Dari rahim Delajah, lahirlah gumpalan darah yang berkilauan. Oleh Ngajajil, gumpalan darah itu disatukan dengan cahaya berkilauan dari rahim Mulat. Putra Mulat diberi nama Sayyid Anwas. Putra paduan Mulat dan Delajah diberi nama Sayyid Atwar. Di masa kecilnya, Sayyid Anwas yang dikaruniai wajah yang tampan itu diasuh oleh Nabi Adam. Sedang Sayyid Anwar yang berparah mempesona itu diasuh oleh Ngajajil. Sebagai putri yang terberkati, kedua putra Syeds tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa. Yang berbeda antara keduanya adalah, jika Sayyid Atwas menyenangi ilmu agama, sedangkan Sayyid Anwar menyenangi laku tirakat dan bertapa. Sayyid Anwar yang telah nginjak usia dewasa ke Ngajajil, sebenarnya siapa ayahku, kek? Ngajajil pun menjawab, ketahuilah, cucu. Kau masih keturunan Syeds. Kemudian Ngajajil menghirup napas panjang sebelum menghembuskan kuat-kuat. Kalau kau ingin bertemu dengan ayahmu, maka carilah Syeds, putra mantuku itu. Mendengar penuturan Ngajajil, Sayyid Anwar segera berpamitan. Mencari Syeds. Setelah bertemu dengan Syeds, awalnya Syeds tidak mengakui Sayyid Anwar sebagai putranya. Tapi setelah mendapatkan terang batin dari Allah, Syeds merangkul Sayyid Anwar. Rangkulan haru antara ayah dan putra. Seperti Sayyid Anwas. Sayyid Anwar kemudian hidup di bawah asuhan Adam. Oleh sang kakek, Syed Anwar mendapatkan pesan agar tidak meminum air kehidupan. Namun pesan itu dilanggarnya. Karenanya Sayyid Anwar diusir pergi oleh Adam. Dengan penuh rasa kecewa, Sayyid Anwar akhirnya pergi meninggalkan Adam untuk berkelanan. Di tengah perjalanan, Sayyid Anwar bertemu dengan malaikat Harut dan Marut yang menyesatkannya menuju tepian Sungai Nil. Di tepian Sungai Nil tersebut, ia bertemu dengan beberapa anak Adam lainnya. Kepada paman-pamannya, Sayyid Anwar belajar ilmu laduni yang dapat melihat masa depan dan juga berbagai ilmu lainnya. Sesudah mendapatkan cukup bekal ilmu, Sayyid Anwar melanjutkan perjalanan ke arah lemah Dewani yang terletak di antara Pulau Maldewa dan Laksdewa. Di pulau kecil tersebut, Sayyid Anwar melakukan tapa brata yang cekat melihat matahari dari terbit sampai terbenam. Setelah 7 tahun bertapa, Sayyid Anwar dapat menundukkan bangsa jin. Mengetahui bahwa bangsa jin telah dikalahkan oleh Sayyid Anwar, Prabu Naradi yang merasa terancam kekuasaannya itu melabrak dan mengajak Syed Anwar untuk berduel. Dalam pertarungan itu, Prabu Nuradi mengalami kekalahan. Sesudah turun tahta, Prabu Naradi mengangkat Sayyid Anwar sebagai Raja Jin dan menyerahkan putrinya sebagai permaisuri. Ketika telah menjadi rasa, Sayyid Anwar memiliki gelar Prabu Nurasa. Prabu Nurasa yang telah tinggal abadi di tempat yang tinggi, Kahyangan, meminta izin pada Tuhan sebagai penguasa alam semesta. Tuhan mengabulkan doa Nurasa untuk menjadi seorang murtad dari ajaran keturunan Adam. Ketika menjadi rasa, lemah Dewani diubah menjadi tanah Jawi, tanah Jawa, dari Prabu Nurasa, lahirlah keturunan-keturunan yang akan menjadi raja di tanah Jawa. Berikut ini garis keturunan dari Prabu Nurasa. Sang Hyang Menang, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Manikmaya, Sang Hyang Brahma-Brahmani, Abiyasa Pandu, Arjuna, Abimanyu, Parikesit, Udayana, Grendayana, Jayabaya, Jayamilaya, Jayamisena, Kusumawi Citra, Citra Soma, Pancadriya, Anglingriya, Suwelacala, Seri Mahapunggung, Kandiawan, Gentayu, Lembu Amiluhur, Panjikuda Lalean, Banjaran Sari, Munding Sari, Munding Wangi, Pamekas Jaka Seseruh,
Prabu Anomadaningkung, Hayam Wuruk, Lambu Amisanibra Tanjung, Brawijaya, Bondan Kejawan, Getas Pendawa Ki Ageng Sela, Ki Ageng Niski Ageng Pemanahan, Penembahan Senopati, Sultan Agung. Sementara itu di tempat lain, Sayyid Anwar yang tumbuh dewasa dalam asuhan Adam melahirkan manusia-manusia yang dimulai dari Nabi Idris, Ibrahim, Musa, Isa sampai pada Muhammad SAW. Selain melahirkan keturunan orang soleh, keturunan Sayyid juga menumbuhkan suku-suku bangsa yang besar, seperti Israel, Arab, Arya dan bangsa-bangsa besar lainnya. Sedangkan keturunan Sayyid Anwar, karena juga mendapatkan berkah Allah melalui doa Adam, juga banyak melahirkan bangsa-bangsa besar di masa-masa kerajaan Jawa. Cukup banyak raja-raja keturunan Sayyid Anwar yang menguasai bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Dalam perputaran peradaban, antara keturunan Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas telah banyak yang mengalami bersilangan. Dari persilangan-persilangan inilah yang membuat kehidupan mereka tumpang tindih. Ada keturunan Sayyid Anwas yang kemudian mengikuti jejak pemikiran Sayyid Anwar yang sesat. Sebaliknya, tidak sedikit pula keturunan Sayyid Anwar yang kembali pada ajaran nenek moyang mereka dan menganut agama yang diajarkan Adam serta leluhur mereka Nabi Syed. Namun terlepas dari semua itu, baik keturunan Sayyid Anwas maupun keturunan Sayyid Anwar sama-sama memiliki darah superioritas, sehingga dengan izin Allah tidak sedikit dari mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa lainnya.